Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama dengan Aldi di Satu Hari Satu Literasi. Teman-teman, kalian pernah nggak sih berada di suatu kondisi atau situasi di mana kalian itu merasa serba salah saat ingin menyampaikan sebuah pendapat atau argumen kalian? Kalau kalian sampaikan dengan jujur, takut ada orang yang tersinggung, tapi kalau kalian diem aja, malah kalian yang tertekan. Nah, kalian pernah nggak sih berada di posisi atau di situasi dan kondisi seperti ini? Nah, kalau kalian pernah berada di situasi seperti ini, kalian berarti membutuhkan solusi. Nah, solusinya apa? Jadi, di video ini kita akan membahas tentang assertive communication. Nah, ini adalah solusi buat permasalahan yang tadi. Hah? Assertive communication? Apaan tuh? Jadi teman-teman, kita nanti akan membahas tentang apa itu assertive communication, mengapa assertive communication ini penting, dan bagaimana teknik serta tips untuk mempraktekkan atau menerapkan assertive communication di kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita. Nah, yuk kita bahas terlebih dahulu apa itu assertive communication. Jadi, teman-teman harus tahu, assertive communication itu adalah cara menyampaikan sebuah pendapat, perasaan, atau sesuatu hal yang ingin kita butuhkan dengan penyampaian yang tegas, jujur, dan juga sopan. Jadi tetap menghargai orang lain atau menghargai lawan bicara kita. Assertive communication ini berbeda dengan komunikasi-komunikasi yang lain. Hah? Komunikasi lain? Komunikasinya emang ada berapa macam sih? Jadi, secara umum, komunikasi itu ada 3. Nah, yang pertama adalah komunikasi pasif, yang kedua komunikasi agresif, dan yang ketiga komunikasi asertif atau assertive communication. Jadi, komunikasi agresif itu adalah komunikasi yang cenderung memaksa, sedangkan komunikasi pasif itu adalah komunikasi yang cenderung mengalah atau hanya diam saja. Nah, kalau komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang paling cocok dan relevan untuk mencari sebuah solusi atau win-win solution pada suatu permasalahan. Nah, hal ini berkaitan sekali dengan pentingnya komunikasi asertif. Jadi ada 3 hal penting yang teman-teman perlu ketahui nih. Nah, yang pertama, dengan menerapkan komunikasi asertif, kita bisa lebih percaya diri dan bisa lebih dihargai oleh orang lain. Yang kedua, kita bisa menghindari atau kita bisa mencegah suatu konflik itu terjadi dalam sebuah komunikasi, dalam sebuah percakapan, atau dalam sebuah diskusi. Yang ketiga, kita bisa menjaga hubungan agar lebih baik dan lebih sehat antara satu orang dengan orang lain. Antara kita dengan teman-teman kita, atau kita dengan keluarga kita. Jadi di berbagai macam lingkungan, ya seperti lingkungan pertemanan, lingkungan perkantoran, ya atau lingkungan pekerjaan, dan juga lingkungan keluarga. Nah, itu tadi penjelasan terkait apa itu assertive communication dan betapa pentingnya assertive communication. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait perbedaan dari ketiga komunikasi yang tadi kita sudah bahas nih, yaitu komunikasi agresif, komunikasi pasif, dan juga komunikasi asertif. Untuk lebih mudah menggambarkan perbedaan dari ketiga komunikasi ini, nanti Aldi akan memberikan contoh dari masing-masing komunikasi, mulai dari komunikasi pasif, komunikasi agresif, dan komunikasi asertif. Yang pertama, yaitu komunikasi pasif. Seperti yang tadi sudah Aldi katakan, komunikasi pasif itu adalah komunikasi yang cenderung mengalah atau cenderung lebih banyak diam. Jadi takut untuk menolak atau takut untuk bilang tidak. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita mengatakan atau menyampaikan sebuah pendapat seperti ini. Ya udah deh, terserah kamu aja, aku ngikut aja. Pasti di sebuah grup atau sebuah mungkin komunitas ya, ada orang yang seperti ini, yang memang mereka itu cenderung pasif gitu. Jadi komunikasinya pun juga komunikasi pasif. Ya. Nah, itu adalah contoh komunikasi pasif. Nah, terus yang kedua yaitu komunikasi agresif. Ini adalah kebalikan daripada komunikasi pasif, di mana komunikasi agresif ini itu lebih cenderung memaksa. Ya, jadi mereka itu memaksakan pendapat mereka dan terkadang malah menyudutkan pendapat atau argumen orang lain. Nah, contohnya seperti ini. Cara yang kamu pakai itu salah, itu tidak benar. Jadi ikutin cara aku itu yang paling benar.
Nah, itu adalah gaya komunikasi yang agresif. Jadi, memang lebih memaksakan pendapat kita atau pendapat sendiri dan terkadang malah menyudutkan pendapat atau argumen orang lain. Nah, yang ketiga adalah komunikasi asertif. Jadi, komunikasi ini disampaikan yaitu dengan cara yang tegas, jujur, dan juga sopan. Contohnya, misalkan kita kurang setuju nih dengan pendapat orang lain. Gitu. Kita sampaikannya seperti ini. Aku paham dengan pendapat kamu, tetapi alangkah lebih baik dan akan lebih nyaman jika kita melakukan diskusi ulang secara matang. Jadi agar apa yang kita inginkan itu bisa diterima oleh semua orang. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi asertif. Nah, kalian pasti bingung dong, gimana sih cara kita mempraktekkan atau kita mungkin menerapkan komunikasi asertif ini, dan bagaimana sih bisa biar kita itu bisa lebih asertif. Nah, di penjelasan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dan juga tips untuk menerapkan komunikasi asertif agar komunikasi kalian lebih asertif. Jadi teman-teman, teknik yang bisa kalian gunakan untuk mempraktekkan atau menerapkan komunikasi asertif ini, yang pertama, kalian bisa gunakan I statement. Jadi setiap statement atau pendapat yang ingin kalian utarakan atau kalian sampaikan, kalian gunakan kata awalan saya. Contohnya, saya cukup terganggu dengan rapat yang sering terlambat. Gitu misalkan di lingkungan pekerjaan. Nah, jadi gunakan kata saya untuk menyampaikan pendapat atau statement teman-teman. Nah, terus yang kedua, sampaikan dengan tegas dan juga jelas. Jadi to the point, langsung pada intinya dan jangan berbelit-belit. Nah, terus yang ketiga, kita harus memperhatikan dari segi nonverbal. Jadi bagaimana mimik dan juga pantomimik kita serta nada atau intonasi suara kita. Jadi di saat kita berbicara atau berkomunikasi, kita harus menatap mata lawan bicara kita dan gunakan nada yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nada yang pas. Nah, yang keempat, kita bisa terapkan rumus 4 langkah asertif. Nah, yang pertama, kita harus menjelaskan tentang faktanya. Terus yang kedua, kita harus bisa mengutarakan perasaan dari pendapat yang ingin kita sampaikan. Terus yang ketiga, kita harus tegaskan terkait kebutuhan yang kita ingin dapatkan. Nah, terus yang keempat, kita juga harus bisa menyampaikan terkait manfaat yang bisa didapatkan oleh banyak orang. Contohnya, misalkan di lingkungan perkantoran atau lingkungan pekerjaan. Seperti tadi nih, kalau meeting itu kadang suka ngaret ya, atau suka molor. Jadi kalian bisa menyampaikannya seperti ini. Rapat itu sudah terlambat selama 30 menit. Nah, jadi saya itu kesulitan untuk menyusun jadwal. Jadi saya butuh kita untuk bisa lebih tepat waktu dan supaya pekerjaan kita bisa lebih cepat sesuai dengan deadline. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita menyusun kalimat atau sebuah statement ya, agar bisa lebih asertif. Tadi itu adalah teknisnya ya. Nah, terus tipsnya apa nih? Tipsnya itu sebenarnya mudah. Kalian cukup berbicara di depan cermin, anggap aja orang yang ada di cermin itu adalah lawan bicara kalian. Terus kalian coba rekam suara kalian saat kalian berbicara. Kemudian kalian coba praktek ya di lingkungan kecil dengan teman kalian atau sahabat kalian ya, untuk agar lebih bisa mencapai komunikasi yang asertif. Jadi gimana teman-teman? Sudah siap mempraktekkan secara teknik dan tips yang tadi sudah Ali sampaikan agar komunikasi kalian itu bisa lebih asertif lagi? Pastinya harus. Karena assertive communication ini memang sangat penting ya untuk kita terapkan agar kita bisa lebih percaya diri, agar kita bisa memiliki hubungan yang lebih baik dan lebih sehat serta bisa dihargai oleh orang lain. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video sampai akhir. Semoga literasi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan dan juga skill kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya di Satu Hari Satu Literasi. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam Bitar. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.